Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriani. Saya mahasiswi dari Yayan Kudus, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya sendiri dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial A semester 6. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Patologi Sosial. Dosen pengampunya yaitu Ibu Miss Rosulaswari MPD. Ikuti terus ceritaku sampai selesai ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai COVID-19 dengan patologi sosial, yaitu kebijakan tentang pelarangan mudik. Patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Salah satunya adalah kemiskinan. Dampak adanya corona salah satunya merosotnya ekonomi masyarakat, banyaknya pengangguran, tindakan-tindakan sosial mulai bermunculan, misalnya yaitu adanya pencurian. Bagaimana sih COVID-19 ini bisa masuk ke Indonesia? Nah, ikuti terus ya sampai selesai. Corona adalah sebuah virus yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Nah, virus ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemi. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina, dan mampu menaklukkan dunia hanya dalam beberapa bulan saja loh. Hebat kan? Virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia berawal dari adanya kontak WNI dengan warga negara asing yaitu Jepang yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga negara Indonesia tersebut yang baru umur 31 tahun tertular COVID-19. Banyak sekali kabar bahwa corona sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merebaknya virus COVID-19 di Indonesia sampai sekarang ini, menjadikan seseorang menjadi khawatir, gelisah, takut, dan cemas. Nah, saya setuju dengan kebijakan pemerintah, yaitu dengan adanya pelarangan mudik. Dan dampaknya apa yang terjadi ketika nanti mereka nekat mudik. Karena setiap hari melihat berita bahwa di Indonesia yang positif corona selalu bertambah menjadi 500 orang dan yang meninggal bertambah menjadi 50 orang. Bagaimana terus nasib rakyat Indonesia jika setiap hari terus-terusan nambah orang yang positif corona? Dan bagaimana juga nasib para tenaga medis yang setiap hari harus merawat mereka sampai sembuh? Kasihanilah mereka juga, karena mereka juga mempunyai keluarga di rumah masing-masing yang menunggu mereka pulang. Ya, memang semua sudah menjadi pekerjaan dan profesinya, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu melawan COVID-19 dan meringankan beban para tenaga medis. Banyak dari tenaga medis juga yang menjadi korban, banyak mayat yang ditolak masyarakat sendiri. Begitulah nasib para pahlawan kemanusiaan kita. Karena saya juga suka miris melihat kondisi sekarang ini, bahwa banyak orang-orang yang mengabaikan adanya virus tersebut. Apa memang ya mereka juga sudah terbiasa dengan adanya virus? Banyak pasar, mal yang masih buka dengan adanya banyak kerumunan orang-orang di sana. Misalnya yaitu adanya mal yang sekarang ini masih sangat ramai dengan banyaknya orang. Adanya pasar yang masih buka, banyaknya kerumunan di pasar juga, yang sangat miris melihatnya. Suka miris juga ketika ketemu orang yang masih banyak belum memakai masker. Banyak juga yang mengabaikan kesehatan dirinya sendiri. Untuk itu saya sangat setuju dengan kebijakan pelarangan mudik saat ini. Sejumlah fakta larangan mudik hingga sanksinya. Pemerintah resmi larang mudik Lebaran 2020 demi cegah penyebaran COVID-19. Survei Kemenhub ada 24% warga yang masih nekat mudik meski sudah ada himbauan dari pemerintah agar tidak mudik. Larangan mudik ini sudah diterapkan loh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Namun untuk angkutan barang dan logistik masih bisa dapat beroperasi. Akses jalan tol dipastikan tidak akan ditutup untuk tenaga kesehatan, angkutan logistik, dan orang yang bergerak di bidang perbankan.
Sanksi berupa teguran ringan sampai sanksi paling berat, yaitu kurungan penjara maksimal 1 tahun dan denda uang 100 juta. Sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, di sini saya akan menampilkan film bagaimana sih dampak ketika mereka yang di perantauan masih nekat untuk mudik ke kampung halaman. Malam itu, ibumu telepon dari kampung. Akankah kamu mudik lebaran nanti? Namun, kamu segera lebih sadar karena ada yang lebih gawat ketimbang mudik. Saat ini, negara kita tengah diserang COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Virus yang berbahaya dan mudah menular. 8 dari 10 orang yang terjangkit virus ini tidak mengalami gejala. Kamu juga tidak tahu apakah kamu pembawa virus itu atau tidak. Apalagi COVID-19 bisa menular melalui orang atau barang yang terpapar olehnya. Bayangkan, jika kamu tidak sengaja menularkan COVID-19, virus sangat mematikan. Bagi orang yang lanjut usia, 1 dari 4 orang berusia 60 tahun ke atas akan meninggal jika terpapar. Sementara kamu yang masih muda lebih beruntung karena 1 dari 100 orang usia muda beresiko meninggal jika terpapar. Namun, sanggupkah kamu mengambil resiko itu? Hidup dalam penyesalan seandainya orang tuamu menjadi korban. Tidak, kamu harus melindungi mereka. Mata rantai penyebaran COVID harus diputus meski harus menanggung rindu lebaran tahun ini. Putuskan untuk tidak mudik. Namun, tali silaturahmi sama keluarga tetap terjalin. Melalui video call, rindu bisa terbayar dengan tuntas. Mari putuskan tali penyebaran COVID-19 lebaran tahun ini. Kita lindungi keluarga dan sayangi kampung halaman dengan di rumah aja. Karena tidak mudik bukan berarti tidak sayang. Untuk menghentikan penyebaran wabah corona yang mematikan, kita diharuskan untuk diam di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Karena itu, kita tentunya tidak boleh pergi keluar kota, termasuk mudik ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman, apalagi menggunakan transportasi umum, dapat membahayakan diri kita sendiri, suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang yang kita cintai di kampung halaman. Karena wabah dapat terbawa dan menular di perjalanan di beberapa daerah. Sudah diterapkan kebijakan bahwa orang yang baru datang dari luar kota atau luar daerah dikatakan dalam kategori orang dalam pemantauan dan diharuskan menjalani karantina selama 14 hari. Hal seperti ini tentu akan merepotkan diri Anda sendiri dan keluarga Anda di rumah. Karena itu, mari kita bersabar dan berserah diri kepada Allah. Kita tunda pulang kampung dulu tahun ini sampai wabah corona benar-benar dapat dikendalikan. Insya Allah, cobaan ini dapat berlalu dengan cepat dan kita semua akan dapat kembali berkumpul dengan keluarga kita masing-masing dalam waktu yang tidak lama lagi. Tetap di rumah saja dan sayangi keluarga. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai COVID-19 dan patologi sosial. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap di rumah saja, jangan mudik, sayangi keluarga kalian dan kampung halaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.